King Indo sempurna, juara grup C Piala Asia U17. Chelsea menikmati Liga Konferensi Eropa. Andre Onana blunder, MU gagal menang. Lazio tumbang di kandang Bodo Glimt. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Matchday penutup grup C Piala Asia U17 mempertemukan Indonesia versus Afghanistan. Timnas Indonesia U17 memecah kebuntuan di menit injury time melalui Fadli Alberto. Garuda Muda memimpin 1-0. Indonesia menambah gol tak lama berselang. Kali ini Zahabi Goli yang membobol gawang Afghanistan. Indonesia menang 2-0. Kemenangan ini membawa Indonesia kukuh di puncak klasemen grup C dengan 9 poin. Pasukan Nova Arianto meraih hasil sempurna dari 3 pertandingan. Afghanistan mendekam di dasar klasemen dengan 0 poin. Legia Warsawa versus Chelsea pada leg pertama perempat final UEFA Conference League bermain di Polish Army Stadium. Si biru bahkan bisa memecah kebuntuan pada menit ke-49 via Trike George. Keunggulan Chelsea bertahan di menit ke-57. Noni Madueke menerima sodoran Jadon Sancho di kotak penalti dan mengonversinya menjadi gol. Madueke membawa skor menjadi 3-0 di menit ke-74 usai lagi-lagi menyelesaikan umpan Sancho dari sisi kiri. Hasil ini membuat Chelsea berpeluang besar lolos ke semifinal UEFA Conference League. Real Betis melawan Jagiellonia Bialystok dalam leg pertama perempat final Liga Konferensi Eropa di Estadio Benito Villamarin. Pada menit ke-25, Cedric Bakambu akhirnya membuka skor setelah menerima umpan cemerlang dari Pablo Fornals. Sebelum babak pertama berakhir, Jesus Rodriguez menggadaikan keunggulan untuk Real Betis pada menit ke-43 dengan menyambut tembakan Bakambu yang terdefleksi. Dengan performa solid ini, Los Verdi Blancos optimis bisa melaju ke semifinal pertama mereka dalam sejarah kompetisi UEFA. Fiorentina versus NK Celje dalam leg pertama perempat final Liga Konferensi Eropa yang berlangsung di Jutski VRT. Fiorentina akhirnya berhasil mencetak gol krusial menjelang menit ke-30 via kapten tim Luca Ranieri. Pada menit ke-65, tuan rumah diganjar penalti. Mandragora pun mengeksekusi penalti dengan baik untuk membawa Fiorentina unggul 2-0. Namun tidak lama kemudian, NK Celje gantian dapat penalti. De Laurier Kaibot mengeksekusi penalti dan mengubah skor menjadi 1-2. Fiorentina kini berada dalam posisi kuat untuk melaju ke semifinal setelah meraih kemenangan tandang. Rapid Wien versus Djurgården dalam leg pertama perempat final UEFA Conference League yang berlangsung di Stadion Allianz. Pertandingan dimulai dengan tempo yang cukup lambat. Akhirnya Rapid Wien berhasil memecah kebuntuan ketika Hampus Vindel secara tidak sengaja mengalihkan umpan silang Louis Kau ke gawang sendiri pada menit ke-62. Dengan hasil ini, Rapid Wien kini berada dalam posisi baik menjelang leg kedua dan berharap dapat melanjutkan perjalanan mereka menuju semifinal. Lazio melawat ke markas wakil Norwegia Bodo Glimt pada laga di Aspmyra Stadion. Setelah berimbang tanpa gol di babak pertama, Bodo Glimt memecah kebuntuan tak sampai 90 detik setelah restart. Ulrik Saltnes tanpa kesulitan mencocor bola. Saltnes jadi momok untuk Lazio lewat pergerakannya di kotak penalti sebelum mencatatkan lagi namanya di papan skor pada menit ke-69. Hingga laga tuntas, tidak ada gol tambahan dan Bodo Glimt tetap menang 2-0. Ini jadi modal bagus untuk melawat ke markas Lazio pekan depan. Leg pertama perempat final Europa League mempertemukan Tottenham versus Frankfurt. Duel digelar di Tottenham Hotspur Stadium. Frankfurt mencetak gol ketika laga baru berjalan 5 menit. Hugo Ekitike yang mencatatkan namanya di papan skor. Tottenham Hotspur berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 di menit ke-26 usai Pedro Porro yang membobol gawang Frankfurt. Skor 1-1 bertahan hingga peluit panjang berbunyi. Hasil ini membuat peluang kedua tim lolos ke semifinal masih sama kuat. Manchester United versus Lyon pada laga leg pertama perempat final Liga Eropa di Groupama Stadium. Lyon membuka keunggulan melalui free kick pada menit ke-25 berkat gol Thiago Almada. MU akhirnya dapat membuat skor menjadi 1-1 pada injury time. Bola kemudian dioper lagi ke pertahanan Lyon sebelum disambar kepala Leny Yoro. Penyerang Belanda Joshua Zirkzee yang masuk sebagai pengganti itu membuat skor 2-1 untuk keunggulan MU di menit ke-88. Kemenangan MU yang sudah di depan mata sirna pada menit ke-4 masa injury time adalah Ryan Cherki yang menjebol jala MU dari jarak dekat. Skor 2-2 membuat leg kedua di Old Trafford pekan depan tetap sengit. Rangers versus Athletic Club berlangsung di Ibrox Stadium, Glasgow. Rangers bermain dengan 10 orang setelah Robin Proper diusir keluar lapangan hanya 12 menit setelah kick-off. Menit ke-76, Alex Bremgård mencetak gol untuk Athletic Club.
namun dianulir oleh VAR karena offside dalam prosesnya. Penalti diberikan kepada Atletik setelah Duyon Sterling melakukan handball di area penalti, tetapi Liam Kelly berhasil menyelamatkan tendangan penalti Barrymore pada menit ke-82. Setelah hasil imbang ini, Rangers berharap bisa meraih kemenangan dalam leg kedua nanti di Basque Country. Chelsea menunjukkan performa yang mengesankan dengan meraih kemenangan 3-0 atas Legia Warsawa dalam leg pertama perempat final Liga Konferensi Eropa. Dengan hasil ini, Chelsea membawa pulang keuntungan 3 gol menjelang leg kedua yang akan digelar di London. Kemenangan ini menambah catatan positif Chelsea di kompetisi Eropa musim ini dengan selisih gol plus 26 setelah 9 pertandingan sebelumnya. Tim asuhan Enzo Maresca tampaknya sangat menikmati perjalanan mereka di Liga Konferensi Eropa kali ini dan berambisi untuk melangkah lebih jauh lagi. Cole Palmer, gelandang serang Chelsea yang berusia 22 tahun, kini mengalami masa sulit di lapangan hijau setelah gagal mencetak gol dalam 13 pertandingan berturut-turut di semua kompetisi. Dalam pertandingan leg pertama perempat final UEFA Conference League melawan Legia Warsawa, Palmer ditarik keluar pada babak pertama saat skor masih imbang 0-0. Meskipun musim ini ia telah mencetakkan total 14 gol dan 8 assist dari 36 penampilan, performanya belakangan ini menjadi sorotan karena ketidakmampuan untuk menemukan jalan lawan. Andre Onana kembali menjadi sorotan setelah melakukan kesalahan fatal yang berujung pada gol Lyon dalam leg pertama perempat final Liga Eropa. Di menit ke-25, tendangan bebas Thiago Almada seharusnya bisa diantisipasi dengan baik oleh Onana, namun kesalahannya justru membuat bola meluncur masuk ke gawang. Statistik menunjukkan bahwa sejak bergabung dengan Manchester United, ia telah melakukan total 12 kesalahan yang mengarah pada tembakan lawan dan 8 kesalahan langsung menuju gol. Hal ini menambah catatan buruknya di kompetisi domestik dan Eropa. Bruno Fernandes kembali menunjukkan kelasnya di pentas Eropa dengan mencatatkan assist yang mengesankan saat melawan Lyon. Dengan assist tersebut, Fernandes kini telah mengumpulkan total 12 assist di babak knockout UEFA Europa League, memecahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh Juan Mata. Selain itu, gelandang asal Portugal ini juga memperpanjang catatan sebagai pemain dengan jumlah gol dan assist terbanyak dalam sejarah kompetisi ini mencapai angka 42. Tak hanya itu, Fernandes juga menjadi pemain dengan kontribusi gol dan assist terbanyak dalam babak knockout UEFA Europa League dengan total 17 gol per assist. Bayern Munchen baru saja mengajukan tawaran resmi kepada Leroy Sané untuk memperpanjang kontrak dan negosiasi ini memasuki fase krusial. Menurut laporan Florian Plettenberg, tawaran tersebut mencakup gaji tetap sekitar 10 juta euro per tahun dengan tambahan pembayaran berbasis kinerja yang bisa membuat totalnya mencapai antara 14-16 juta euro. Meskipun saat ini Sané mendapatkan sekitar 20 juta euro, ia bersedia menerima pemotongan gaji demi tetap bertahan di klub hingga 2028. Direktur olahraga Bayern Max Eberl sangat bertekad untuk mempertahankan winger berbakat ini meskipun ada ketertarikan dari klub-klub besar lainnya. Fiorentina sedang dalam proses untuk mengamankan kontrak permanen bek kiri Robin Gosens dari Union Berlin. Pemain berusia 30 tahun ini saat ini dipinjam oleh Fiorentina hingga akhir musim 2024-2025 dan kabarnya klub asal Florence tersebut bisa mendapatkan Gosens dengan biaya sekitar 7 juta euro. Menariknya, jika ia berhasil tampil dalam 3 pertandingan lagi, Fiorentina wajib menyelesaikan kesepakatan tersebut. Selama musim ini, Gosens telah menunjukkan performa yang cukup mengesankan dengan mencetak 5 gol dan memberikan 8 assist dari total 32 pertandingan di semua kompetisi. Artem Dovbyk dinobatkan sebagai pemain terbaik Serie A untuk bulan Maret 2025. Dalam sebulan tersebut, pemain asal Ukraina ini berhasil mencetak 3 gol dalam 4 pertandingan liga yang dilakoni. Gol-golnya melawan Como, Lecce, dan Cagliari sangat vital bagi upaya Roma untuk bersaing di papan atas klasemen. Penampilan yang mengesankan membuatnya unggul dari pesaing-pesaing seperti Nicolo Barella dari Inter Milan dan Riccardo Orsolini dari Bologna. Penghargaan ini akan diserahkan kepada Dovbyk pada pertandingan mendatang melawan Hellas Verona di Stadio Olimpico pada tanggal 19 April. Kyle Walker dipastikan akan meninggalkan Manchester City pada akhir musim ini. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, meskipun masa depannya di AC Milan masih belum jelas, apakah mereka akan mempermanenkan statusnya setelah masa peminjamannya berakhir. Sedangkan pihak Manchester City sudah merencanakan untuk mendatangkan bek baru dan tidak memiliki tempat untuk Walker dalam skuad mereka. Sementara itu, AC Milan memiliki opsi untuk mempermanenkan kontrak Walker dengan biaya sekitar 5 juta euro setelah musim ini. Namun keputusan tersebut akan ditentukan setelah mereka menunjuk direktur olahraga baru. Aston Villa sedang bersiap untuk mengubah status pinjaman Marcus Rashford dari Manchester United menjadi transfer permanen. Menurut laporan The Sun, kesepakatan pinjaman ini mencakup opsi pembelian sebesar 40 juta pound sterling. Manajer Unai Emery sangat mendukung langkah ini karena ia merasa Rashford telah menunjukkan performa yang baik dan sikap profesional di Villa Park.
Emery percaya bahwa kehadiran Rashford secara permanen akan membawa klub ke level yang lebih tinggi, terutama jika mereka ingin bersaing di papan atas Premier League. Arsenal tengah bersiap untuk memberikan kenaikan gaji yang signifikan kepada Ethan Nwaneri sebagai bagian dari kontrak jangka panjang yang sedang dinegosiasikan. Menurut laporan dari BBC, Nwaneri telah menunjukkan performa mengesankan dengan mencetak 8 gol dan memberikan 2 assist dalam 31 penampilan musim ini. Keputusan ini diambil oleh Direktur Olahraga Andrea Pirta dan manajer Mikel Arteta yang berkomitmen untuk mempertahankan talenta muda ini di Emirates Stadium. Kenaikan gaji tersebut juga langkah strategis untuk menghalau minat klub-klub rival yang mungkin ingin merekrutnya. Arsenal mendapatkan kabar baik terkait pemulihan Kai Havertz yang dilaporkan memiliki kemungkinan untuk kembali bermain sebelum akhir musim ini. Menurut David Ornstein, proses pemulihan Havertz dari cedera tampak berjalan dengan baik dan jika ada sesuatu yang diperebutkan di sisa musim ini, dia bisa saja kembali ke lapangan. Sebelumnya, pemain asal Jerman ini telah mencetak 15 gol dan memberikan 4 assist dalam 34 penampilan untuk Arsenal pada musim ini sebelum mengalami cedera hamstring saat latihan di Dubai. Manchester City kini berada dalam sorotan setelah kabar terbaru menyebutkan bahwa putusan terkait 115 tuduhan pelanggaran aturan keuangan yang diajukan oleh Premier League kemungkinan besar tidak akan diumumkan sebelum musim panas. Menurut laporan dari The Telegraph, proses hukum yang telah berlangsung selama hampir 3 bulan ini berakhir pada bulan Desember di London. Namun keputusan awal yang diperkirakan keluar pada awal musim semi kini terpaksa ditunda. Hal ini disebabkan oleh kompleksitas bukti dan banyaknya tuduhan yang harus diteliti secara mendalam. Kylian Mbappe kini terlibat dalam sengketa hukum yang cukup serius dengan klubnya terkait gaji yang belum dibayarkan sebesar 55 juta euro. Meskipun Ligue de Football Profesional LFP telah memutuskan mendukung Mbappe dalam kasus ini, PSG tetap bersikukuh tidak akan membayar dengan alasan adanya kesepakatan pada Agustus 2023. Dalam upaya untuk mendapatkan haknya, Mbappe telah merekrut tim pengacara yang terdiri dari 3 ahli di bidang hukum pidana, ketenagakerjaan, dan kontrak. Salah satu pengacaranya, Debline Verheiden, telah melaporkan masalah ini kepada UEFA untuk mencegah PSG berpartisipasi di Liga Champions musim depan. Real Madrid tengah bersiap menghadapi Deportivo Alaves, namun David Alaba yang tidak ikut dalam sesi latihan grup di Valdebebas. Menurut laporan McClure Ruiz, bek veteran ini lebih memilih untuk berlatih secara individu di dalam fasilitas klub. Hal ini menimbulkan tanda tanya mengenai kondisi fisiknya, apakah ia masih mengalami masalah atau hanya sebagai langkah pencegahan menjelang pertandingan akhir pekan. Kembalinya Alaba ke performa terbaiknya sangat penting bagi Los Blancos. Sejak kembali bermain pada Januari 2025, ia telah tampil dalam 12 pertandingan. Presiden La Liga Javier Tebas kini berada dalam posisi yang sangat sulit setelah Real Madrid mengajukan pengaduan resmi terkait pelanggaran kerahasiaan. Pengaduan ini diajukan oleh Dewan Olahraga Spanyol CSD dan menyangkut dugaan bahwa Tebas telah membocorkan hasil survei anonim mengenai wasit yang dilakukan pada April 2023. Dalam survei tersebut, suara Real Madrid diungkapkan secara publik yang dianggap melanggar hak-hak klub tersebut. Jika terbukti bersalah, konsekuensi bagi Tebas bisa sangat serius, mulai dari teguran publik hingga diskualifikasi dari jabatan selama 2 hingga 15 tahun. Barcelona baru saja menggelar pertemuan penting dengan agen Hansi Flick, Bini Zahawi, untuk membahas kemungkinan perpanjangan kontrak pelatih asal Jerman tersebut. Pertemuan ini dihadiri oleh Presiden Joan Laporta dan Direktur Olahraga Deco, serta beberapa anggota dewan lainnya. Meskipun belum ada negosiasi formal yang dilakukan, kedua belah pihak menunjukkan kesepakatan untuk memperpanjang kontrak Flick yang saat ini berlaku hingga Juni 2026. Rencananya, kesepakatan baru akan menambah 1 tahun lagi hingga 2027 dengan opsi untuk memperpanjang lebih lanjut jika diperlukan. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.